Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di Asep Sound. Jumpa lagi tentunya di Asep Dokumentari. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, tentunya di Asep Sound, channel perdana saya. Saya akan membuat konten tentang kehidupan di mana saya lahir, di mana saya bisa makan di dunia ini dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Tentunya saya berpesan di konten ini, saya membuat histori dokumentari bahwa maksud yang saya membuat video ini adalah untuk nanti dilihat sama anak cucu saya jika nanti akan melihat video ini. Dia akan bagaimana awal karir saya ketika saya lahir, ketika saya sekolah, ketika saya menikah, ketika saya mencari pekerjaan. Semuanya saya akan ceritakan dari awal hingga saat sampai sekarang. Alhamdulillah saya masih ada di sekarang di tahun 2001, tepatnya di bulan Februari tanggal 26. Saya berada di negeri Gingsang, tentunya di Korea Selatan, di Gwangju. Inilah masa perjalanan saya di mana saya berjuang untuk bisa hidup menafkahi keluarga kecil saya. Mudah-mudahan yang melihat video saya, khususnya buat anak-anak saya dan nanti cucu-cucu saya, kalian bisa lihat, inilah kakek buyutmu, namanya Asepuddin bin Munawir. Oke, kita ke dari awal. Kita langsung saja ceritanya bagaimana awal mula saya itu cerita dari lahir dulu ya. Kita lahir dari 3 bersaudara, ada kakak saya, kemudian saya sendiri dan adik saya. Ya, jadi 3. Cuman yang kakak saya itu beda 1 tahunnya, dia lahir 84, kemudian saya 85 dan adik saya 90 ya kalau nggak salah. Namanya yang pertama saudara saya, kakak saya Agus Mustafa, saya sendiri Asepuddin, ada yang embel-embel lain. Yang ketiga perempuan Lia Amalia, bontot saya perempuan. Kami disekolahkan alhamdulillah oleh orang tua saya dengan dari keluarga yang seadanya, istilahnya dari kalangan menengah ke bawah. Alhamdulillah amanat yang diberikan oleh orang tua, kami bisa sampai sekolah hingga SMA. Saya SMA, adik saya SMP, Lia itu. Kemudian alhamdulillah si Agus Mustafa kakak saya itu, dia sampai pernah kuliah sekitar, tapi di pertengahan perjalanan dia mandek karena biasalah, namanya juga di waktu itu zaman milenium tahun 2000-an itu ya. Dia menikah ketika tahun 2004 itu ya. Dia menikah, kakak saya bersama, pertama itu namanya Tarsia. Nanti deh ada ceritanya ya. Itu ya ada ceritanya. Nanti saya ceritakan satu persatu perjalanan saya, bagaimana kakak saya menikah, terus bagaimana menikah. Tapi yang saya fokus sekarang ini adalah menceritakan tentang kehidupan saya dari awal hingga akhir dengan hingga saat ini. Oke, kita sambil santai saja ngerokok ya. Ini rokok vape di tahun 2021, pakai elektrik ya. Jadi tadinya aku ngerokok biasa, tapi santai aja dulu. Kita bikin bisa santai aja. Awal mula saya begini ya, kita dari SD dulu ya. Alhamdulillah SD di SDN 4.
lulus sampai 6 tahun. Peringkatnya nggak pinter-pinter banget sih, cuman peringkat 2, terus kemudian 3, kemudian semakin menurun, 10 gitu. Dari siswa 14 saya. Waktu itu kan masih 14 apa 24 ya. Nggak ingat saya itu waktu itu. Alhamdulillah saya lulus. Nem-nya itu nilai nem itu nilai evaluasi apa itu nggak tahu, nem itu ya kayak nilai akhir gitu ya. Itu 18. Goblok kan saya. Ya, oke lah nggak apa-apa nggak usah ya. Saya kemudian langsung meneruskan ke SMA SMP itu di Nahdlatul Ulama Ciledug. Alhamdulillah lulus sampai 3 tahun berkat, otomatis ya saya harus bersyukur kepada orang tua saya, kepada orang tua saya yang telah menyolahkan, yang telah menyolahkan. Kemudian dengan peringkat NEM 20 perasaan apa 22 ya. Tapi alhamdulillah lulus. Kemudian saya lanjutin lagi ke Aliyah, Madrasah Aliyah Negeri Man Ciledug, tapi tempatnya di Papawaran. Itu sekarang mungkin yang nggak tahu masih ada lapangannya nggak ya di Papawaran sana. Alhamdulillah. Nah, waktu itu alhamdulillah lulus dengan peringkat yang sangat memuaskan. Namun di balik peringkat yang sangat memuaskan itu ada sindikat guru yang tahulah. Waktu zaman itu kan masih antara sogok menyogok ya. Jadi itu urusan mereka sih. Yang penting dengan nilai yang memuaskan. Nah, pada saat itu orang tua saya menawarkan bahwa kamu akan melanjutkan sekolah lagi apa enggak. Saya pribadi merasa kasihan dengan orang tua saya, khususnya almarhum bapak saya Munawir. Waktu itu dia jualan almarhum jualan bubur ayam sama mie ayam waktu SMA. Waktu saya kemudian SMA masih jualan bubur ayam untuk membiayai setiap hari bekal saku maksudnya, antara bekal saku saya, kakak saya, dan adik saya. Di situ benar-benar down saya. Saya waktu itu belum mengerti bagaimana hidup itu benar-benar keras. Nah, yang kenapa bapak saya sampai membiayai sekolahnya, karena ibu saya itu sering bolak-balik ke Saudi Arabia jadi TKW. Jadi TKW itu karena kehidupannya untuk memenuhi setiap harinya, karena kan otomatis kirimnya seberbulan. Sekitar waktu itu gajinya berapa sih? 2 juta lah. 2 juta juga nggak mungkin. 600.000 itu waktu itu. Itu sangat kecil sekali untuk membiayai kehidupan di Indonesia tahun 2004, 2003. Saya belum menyadari itu. Ya. Tapi alhamdulillah perjuangan bapak saya Munawir itu benar-benar. Makanya saya selalu sampai saat ini pun saya selalu mendoakan bapak saya Munawir. Waktu itu, nah kemudian saya lulus 2004 SMA. Jarak 3 tahun saya berangkat ke jadi TKI Indonesia. Itu pun sebenarnya agak terpaksa, tapi ya saya untuk membalikan diri, mental saya diuji waktu itu demi memenuhi kehidupan saya untuk mencari karir ya, aku sebagai pemuda yang bisa mencari kehidupan. Waktu itu tahun 2007. Maaf tadi saya mundur sedikit ya, kenapa saya nggak kuliah, karena saya
tahu kondisi saya, tahu kondisi bapak saya. Kuliah itu waktu itu biayanya sangat mahal, sekitar 20-40 juta. Jadi aku nggak mungkin saya untuk untuk meminta, apalagi untuk setiap harinya. Melihat kakak saya yang kuliah waktu itu di Semarang apa di Cirebon ya, dan sakunya itu 15 ribu per tiap hari ya. Dan kalau dikalikan, saya juga kalau dikalikan per 30, apa enggak biayanya mahal banget. Makanya saya merasa, udah kah, bullyingnya mamang ya. Ya udah mang, aku nggak usah kuliah, biar aku di rumah aja. Sebenarnya sih sayang waktu itu sih. Karena biaya ya aku nggak melanjutkan sekolah saya. Nah, waktu itu ya saya sambil cari pekerjaan di waktu itu saya kerja jadi apa ya, kameramen. Waktu itu saya kerja jadi kameramen. Jadi kameramen itu alhamdulillah saya bisa menghidupi atau membahagiakan lah, bisa jajan sendiri apa sendiri. Walaupun tidak seberapa ya lumayan sih. Nah, setelah kadang menjadi kuli bangunan waktu itu juga. Jadi aku bisa memberi uang kepada orang tua saya, khususnya bapak saya. Waktu itu ibu masih dari TKI. Selepas itu saya langsung pergi ke Saudi Arabia untuk menjadi supir driver. Dan itu yang jadi masalah adalah aku gak bisa nyupir, tapi berani dan nekat berangkat ke Saudi Arabia karena modal nekat. Apa yang terjadi di Saudi? Unik nih, saya ceritakan ya. Gue ke sana, tapi butuh visa 3 orang, saya, kemudian sepupu saya Nana Siti Nurjana, dan suaminya Tauhid yang sekarang udah meninggal sama ya. Itu yang dua itu buat ibunya, yang satu saya pikir itu buat siapa, buat supir kuda. Nah, setelah saya dites sama majikan saya di sana, namanya Nawaf Ad-Damasi, saya masih ingat, di Riyadh itu dites, ternyata aku nggak bisa mundur main mobil. Dan kelihatan kan kalau orang megang mobil nggak bisa. Nah, majikan bertanya, kamu itu bisa bawa mobil enggak? Enggak bisa saya itu. Loh kok begini? Enggak, saya taksi. Intakadab, kadab itu kan bohong. Intakadab, kadab. Nah, akhirnya saya ditempatkan ya, karena udah datang di Saudi nggak mungkin dibalikan lagi kan, karena dia juga bayar pakai visa juga. Waktu itu saya ditempatkan di Mustauda itu gudang ya, gudang penyimpanan barang material. Waktu itu majikan saya namanya Nawab, mempunyai material gudang, jadi bikin apa ya, wash basin gitu, terus shower buat mandi ya. Nah, disitulah saya belajar lagi pakai mobil. Yang ngomong Tauhid ini, pesan Tauhid, udah gini aja, kalau kamu pengen bisa bawa mobil, yang pertama itu apa pesannya, lu mundur aja dulu. Kalau kamu punya dasar ya kan, mundur aja lu. Kalau lu udah mundur, parkir mobil bisa, yang masalah depan kamu nggak jadi masalah. Oh gitu deh. Akhirnya saya belajar mundurin truk, truk Diana itu. Waktu itu mobil Diana ya. Jadi saya sering mundurin, maju mundur. Ternyata saya bisa. Pinter tuh, lihai. Wah, majikan tahu. Coba kamu mundurin. Akhirnya saya bisa. Lihai kan? Ya udah, gue dipercaya. Jangan 1 tahun tuh, percaya megang mobil. Dari sini itu. Gue di Saudi sekitar 3,5 tahun, pulang 2011.
Nah, 2011, oke, ini cerita dulu dari riwayat saya ya, dari tahun per tahun. 2011 saya pulang ke Indonesia, kemudian saya datang itu datang ke Jakarta, cari kerja karena duit udah habis dari Saudi Arabia. Saya cari kerjaan jadi TV kabel dengan jadi per 1,5 juta. Lebih banyak di Saudi itu hanya 2 juta ya, 1 juta. Tapi saya tekun nih, setelah 1 tahun saya kerja di Jakarta, saya nikah 2012 dengan seorang istri yang sangat cantik. Nanti saya akan cerita ke depannya bagaimana saya bertemu. 2012 saya nikah, kemudian saya punya anak 2014. Jadi saya kosongnya istri saya itu 1 tahun, punya anak 2014, perempuan, namanya Fatia Septiana. Nah, saya kerja di mana lagi itu ya, di daerah tersebut namanya Tuksari, kerja sebagai marketing bank sekitar 6 bulan 3 bulan. Saya nggak tahu itu masih ya hukumnya apa ya, riba sih itu ya lah. Kalau dipikir, aduh saya nafkahin istri pakai duit yang kayak gitu, aduh gimana. Tapi ya saya itu belum hamil ya, maksudnya alhamdulillah Allah telah menakdirkan bahwa sesuatu yang haram itu nggak boleh, maksudnya anak yang anak yang dihasilkan dari makanan itu harus yang halal. Jadi alhamdulillah waktu itu jadi daging sih makanan dari bank ya. Tapi mungkin setahunnya kemudian saya lepas dari PPRKS, saya berangkat ke Jakarta lagi jadi supir. Kemudian saya mempunyai anak namanya Fatia Septiana, hasil jerih payah saya sendiri, tidak dari uang riba lah, maksudnya gitu. Kemudian tahun 2015 saya menekatkan diri berangkat ke Korea Selatan dengan jalur P2P. P2P itu P2P ya, PT ya. Akhirnya saya P2P berangkat tapi di jalur perikanan. Nah, alhamdulillah sampai saat ini tahun 2021 saya belum pulang sampai sekarang. Jadi saya meninggalkan anak istri saya hampir sampai saat ini 5 tahun. Nanti di bulan Agustus genap 6 tahun. Rencananya mungkin sampai 2023 saya akan pulang. Nunggu modal dulu kumpul untuk biaya di rumah, bikin toko lah gitu apa gimana, juga bikin kendaraan juga. Mudah-mudahan saya tercapai. Amin. Oke. Hampir 20 menit. Gitu saja yang saya ingin sampaikan, riwayat kehidupan saya dari awal sampai akhir. Nanti saya akan cerita bagaimana perjalanan saya, percintaan saya, kehidupan saya, rezeki saya, satu persatu. Jika ini menarik, jika ini channel saya menarik, tadinya sih aku nggak bikin channel, nggak niat-niat banget sih, cuman buat dokumentasi saja anak cucu saya supaya tahu inilah Saifuddin bin Munawir yang telah lahir di dunia ini dan telah melahirkan kamu, anak-anak cucuku. Saya simpan di dokumentari di YouTube. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa lihat kembali. Inilah muka bapakmu yang strong. Oke, itu saja. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Di sini udah hampir jam 10:30. Dan nanti saya akan ketemu lagi. Dan bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.